Setelah berkoar-koar akan melancarkan serangan besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata kembali menarik ucapannya. Ia memutuskan menunda serangan ke Iran. Trump bilang ada permintaan dari Iran dan negara lain di Timur Tengah untuk menunda segala serangan karena kerangka kesepakatan dengan Iran telah disetujui, termasuk soal pembukaan Selat Hormuz dan soal nuklir Iran. I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we were asked by the three primary groups. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal. Di kesempatan lain, Trump mengklaim Amerika sudah bersikap baik, sementara Iran sedang dihancurkan. Menurut Trump, Iran tak lagi punya angkatan laut dan udara. Trump yakin, kini kemampuan Iran sangat kecil. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Pakar strategi militer dan keamanan menilai, meski sikap Trump sering berubah-ubah untuk melancarkan serangan ke Iran, namun sebenarnya tujuan atau targetnya tetap sama. Inkonsistensi sikap Trump sangat dipengaruhi tekanan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Itu kan sangat, ini maksudnya apa sih? Mau menyerang atau mau bernegosiasi, atau dua-duanya sembari menyerang sambil bernegosiasi begitu. Tapi intinya tetap tujuannya adalah bagaimana menghentikan tadi ya, Iran bisa memperkaya uraniumnya, menghentikan senjata nuklir Iran, menghentikan Iran menguasai Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi ini hanya cuma pindah-pindah metode aja sih. Caranya sebentar baik, sebentar perang, sebentar negosiasi. Tapi tujuan utamanya, tujuan strategisnya tetap sama sebenarnya. Kalau menyerangnya sih sangat mungkin terjadi, Mas Yasir. Artinya dia memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, pertanyaannya cuma tinggal satu, kapan Trump memang akan melakukan serangan. Kedua, gini, karena Trump sendiri di dalam negerinya kan memang benar-benar dikejar, satu, dia itu ditekan juga bukan saja oleh oposisinya, bukan saja oleh Partai Demokrat, tapi juga ditekan dari Partai Republiknya, pendukungnya dari Partai Republik. Ada dua misalnya yang menekan kalau dari Partai Republik gitu ya. Satu, kelompok hawkish itu memang maunya buru-buru menyerang gitu, buru-buru selesaikan Iran gitu, biar tuntas maunya kelompok yang hawkish. Di sisi lain ada juga kelompok Republik itu yang justru merasa bahwa ini memang tidak bisa berlama-lama karena ini sudah menjelang midterm gitu ya, dan dibutuhkan exit strategi yang cepat, yang harus selesai beres dan tidak membuat Amerika malu gitu. Jadi ada tekanan-tekanan di dalam publiknya Amerika. Tapi di sisi lain ada juga yang menekan Trump itu untuk sudahlah, berhentilah perang, bukan karena mereka nggak melihat Iran sebagai ancaman. Mereka melihat Iran sebagai ancaman, tapi mereka juga nggak mau perang itu terlalu lama dan terlalu banyak korban, kemudian keluar biaya terlalu banyak. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang menurut saya membuat Trump itu seperti berubah-berubah dia punya metodenya, caranya. Tujuan strateginya sekali lagi sebenarnya tetap sama. Sementara pakar hubungan internasional menilai sikap Trump memperlihatkan rasa frustasi dan kebingungan Amerika Serikat dalam menghadapi perang yang tak kunjung usai. Amerika Serikat diduga juga khawatir dengan kemampuan tempur Iran yang terbukti mampu menghancurkan aset-aset militernya di Timur Tengah. Ini sebenarnya perang informasi ya. Kalau dalam teori namanya deception ya. Perang ini sudah sangat melelahkan semua, terutama sekali Amerika Serikat. Direncanakan perang itu kurang dari 1 minggu, tapi sudah berjalan 5 bulan plus 2 hari, dan ini mendekati tanggal
mendekati 3 November 2026, yakni 4 bulan mendatang, di mana akan ada pemilu selah. Di dalam kondisi kebingungan seperti ini, Donald Trump mengeluarkan statement yang mengagetkan ya. Ternyata rekomendasi dari kalangan militer Amerika Serikat itu juga sudah tegas. Mereka mengakui bahwa banyak target-target yang berhasil Iran capai, tapi pada saat yang sama juga mereka mengatakan Iran itu sebenarnya tinggal 20% lagi, dan kalau kita hajar terus-menerus, kita bom terus-menerus, itu akan membawa perang menuju skala masif, dan itu akan menyeret Amerika Serikat ke perang darat. Harus diakui Amerika Serikat juga sangat khawatir sebenarnya dengan ancaman militer dari Iran. Karena kalau kita melihat sumber-sumber dari Iran sendiri, itu rudal balistik Iran itu sudah semakin cepat, semakin presisi, dan semakin kuat daya ledaknya. Misalnya Iran sudah berhasil meledakkan radar dan basis-basis pertahanan udara Amerika Serikat di semua pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Misalnya kita lihat bahwa misalnya perangkat-perangkat seperti Patriot Air Defense Radar, kemudian monitoring radars, kemudian tactical radars itu sudah banyak hancur, total 47. Kemudian juga pada namanya operational infrastructure Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, itu ada 48 aset yang sudah hancur. Misalkan tahu persis Amerika Serikat sedang dikejar waktu, dan Iran mengatakan persenjataan kami dari hari ke hari sudah semakin canggih dan semakin akurat, dan untuk itu Iran tidak meminta bantuan dari Cina dan Rusia, walaupun mereka mengatakan kami sudah bekerja sama dengan Iran di masa lalu, dan sekarang Iran sudah mampu bergerak sendiri. Analis lain mengatakan perang Amerika Serikat-Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut. Sementara harapan untuk berakhirnya konflik secara cepat kian memudar. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But a war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran, because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. Sementara itu, ketegangan di Selat Hormuz belum mereda. Sebuah kapal tanker terbakar di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal itu menjadi target setelah mengabaikan peringatan militer Iran. Kapal mencoba menggunakan rute selatan selat tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran. Garda Revolusi Iran menuduh militer Amerika menyesatkan kapal-kapal dan mendorong mereka menuju jalur selatan Hormuz. Iran menuntut agar kapal-kapal menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya dan berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. Sementara itu, blokade laut oleh Amerika Serikat juga masih dijalankan. Dengan demikian, konflik Timur Tengah hingga kini masih berlanjut, masih jauh dari kata berakhir. Tim Liputan Kompas TV.